Kata Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi Isa alaihissalam merupakan sosok suci yang menjadi kontroversi tiga agama besar. Agama besar tersebut adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Menurut agama Yahudi, Nabi Isa alaihissalam adalah sosok seorang Al-Masih palsu. Dalam anggapan mereka, sosok suci tersebut wafat di atas kayu salib dan dianggap sebagai kutukan bagi pendosa. Agama Kristen memiliki pandangan lain dalam sosok Nabi Isa alaihissalam. Di atas kayu salib, Nabi Isa alaihissalam yang biasa mereka sebut dengan nama Yesus, wafat di atas kayu salib sebagai penebus dosa, dan bangkit kembali setelah 3 hari lalu naik ke langit sebagai anak Tuhan. Agama Islam memiliki 2 pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan Nabi Isa alaihissalam sudah wafat selayaknya manusia. Pendapat yang pertama menyatakan Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak mengalami proses penyaliban, dikarenakan diangkat ke langit. Dalam prosesnya, Nabi Isa alaihissalam digantikan oleh Yudas yang wajahnya diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih tepat di antara pendapat lainnya. Pendapat yang kedua adalah di mana Nabi Isa alaihissalam adalah sosok suci Nabiullah yang pada saat proses penyaliban, beliau pingsan dan diserupakan seperti keadaan mati. Selanjutnya beliau diobati, kemudian hijrah melanjutkan tugas beliau alaihissalam untuk mengumpulkan domba-domba Bani Israel yang hilang, yaitu 12 suku Bani Israel. Pada akhirnya, beliau wafat di Kashmir, India. Menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam, maju dan hidupnya agama Islam banyak bergantung kepada kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Mari kita simak penjelasannya menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Dan aku menjadi penjaga atas mereka selama aku berada di antara mereka. Akan tetapi setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka, dan engkaulah saksi atas segala sesuatu. Nabi Isa alaihissalam menjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau senantiasa berusaha agar para pengikutnya jangan sampai menyembah Tuhan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan jelas beliau bersabda, "Tetapi setelah engkau mewafatkan aku tidak tahu apa-apa yang mereka kerjakan." Tawafa, seperti pada Quran Surat Ali Imran ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tawaffana ma'al abrar. Dan wafatkanlah kami dalam golongan orang-orang yang soleh. Masih Maud alaihissalam menjelaskan, apabila kata tawafa digunakan dalam kalimat yang fa'il atau subjeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maf'ulnya atau objeknya makhluk yang berjiwa, maka kata tawafa artinya selalu mewafatkan atau kewafatan. Hamamatul Bushra dalam Ruhani Khazain Jilid 7, Surai Islam International Publication Limited 2009 halaman 270. Dalil kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan engkau secara biasa, dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku, dan akan mensucikan engkau dari tuduhan orang-orang yang ingkar, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas orang-orang yang ingkar hingga hari kiamat." Fi qawlihi inni mutawaffika yaqulu inni mumituka. Tentang firman Allah, inni mutawaffika, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inni mumituka, sesungguhnya aku akan mematikan engkau. Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Mansur Jalaluddin Asyuti Darul Fikr
1983 jilid 2 halaman 220. Di sini jelas bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengartikan kata mutawafika sebagai mumituka, yakni akan mewafatkan engkau. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari Jami'ul Bayan At-Tanwili ay Al-Quran jilid 6 Kairo Hijr 2001 Masehi atau 1421 Hijriah halaman 450. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kata rafa'a di sini sejalan dengan pengertian Tawaddu'al abdu rafa'ahu Allahu ila sama'is sabi'ah. Apabila seorang abdi atau hamba merendahkan hatinya, maka Allah meninggikan derajatnya hingga langit yang ketujuh. Kanzul Umal Alauddin Al-Hindi Muasatur Risalah Beirut 1989 jilid 3 halaman 110. Hadis nomor 5820. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Kharati dalam Makarimul Akhlaknya. Dalil ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Al-Maidah ayat 76. Al-Masih ibnu Maryam tidak lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang yang amat benar. Mereka kedua-duanya biasa makan makanan. Di dalam Al-Quran juga diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Al-Anbiya ayat 8. Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Sedikit kita mengulas soal makanan. Sebagai makhluk biologis, manusia berbeda dengan gunung, batu, ataupun sungai. Tubuh manusia tersusun dari protein, lemak, kalsium, dan zat penyusun lainnya. Seiring berjalannya waktu, manusia mengalami kerusakan sel pada tubuhnya. Sebuah sunatullah yang tidak berubah dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk tetap bertahan hidup, manusia memerlukan asupan nutrisi melalui makanan. Nabi Isa alaihissalam pun tidak terkecuali dari ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalam ayat-ayat tersebut. Ketika beliau hidup di dunia ini, beliau harus makan. Dan sekarang terbukti bahwa beliau alaihissalam sudah tidak makan makanan lagi. Dengan demikian, artinya beliau sudah wafat. Dalil keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 145 yang artinya, dan Muhammad tidak lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Dengan metode menafsirkan ayat Al-Quran melalui ayat Al-Quran lainnya, didapatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat. Itulah suatu umat yang telah berlalu. Dengan metode menafsirkan Al-Quran melalui pendekatan bahasa Arab, di dalam kamus bahasa Arab Lisanul Arab, terdapat tentang kata khola atau kholaj sebagai berikut. Khola fulanun idza mata. Si Anu dikatakan telah berlalu apabila ia sudah wafat. Abul Fadl Muhammad bin Mukarram bin Mansur Al-Misri Lisanul Arab jilid 4 Beirut Sadir 1300 Hijriah halaman 242. Maka maksud ayat 145 dari Al-Quran surah Al-Imran di atas tadi jelas sekali menyatakan bahwa semua rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya sudah wafat sebagaimana wafatnya beliau SAW. Dalil kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di dalam bumilah kamu akan hidup dan di dalamnya pula kamu akan mati dan daripadanya lah kamu dikeluarkan. Menurut sunnah dan hukum Allah Ta'ala yang tertera dalam ayat ini, manusia hidup di bumi dan mati di bumi ini juga. Manusia tidak dapat hidup di luar bumi ini tanpa udara dari bumi. Maka dengan demikian, menurut ayat ini terbukti bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melanggar sunnahnya, bahwa manusia selalu membutuhkan penopang kehidupan untuk tetap hidup. Untuk pergi di atas ketinggian 6.000 meter, membutuhkan sarana penunjang dan peralatan khusus. Dalil ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Maryam ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-sholati waz-zakah ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku, Isa alaihissalam, sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan zakat selama aku hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam agar selama beliau alaihissalam hidup, beliau harus mendirikan sholat dan membayar zakat. Perlu direnungkan. Sedangkan sekarang ini beliau tidak lagi membayar zakat. Seorang nabi tidak mungkin berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya masih hidup, lalu bagaimana beliau alaihissalam melaksanakan sholat dan membayar zakat? Maka dengan demikian menurut ayat ini terbukti bahwa beliau Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Dalil ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak memperkenankan seorang manusia pun sebelum engkau Muhammad untuk hidup kekal. Maka jika engkau mati, lalu apakah mereka akan hidup untuk selama-lamanya? Pada poin kedua dan ketiga, yaitu, jika engkau Muhammad SAW mati, lalu apakah mereka akan hidup untuk selama-lamanya? Menegaskan bahwa, jika sosok yang paling mulia di antara seluruh manusia juga mengalami kematian, maka tidak mungkin manusia lainnya akan mendapatkan kemuliaan, yaitu kekekalan hidup hingga ribuan tahun atau bahkan abadi. Dan sosok paling mulia tersebut wafat. Artinya, Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia pun wafat. Dalil ke-8. Di dalam kitab hadis Kanzul Umal Alauddin Al-Hindi Mu'assaur Risalah Beirut 1989, jilid 11 halaman 479, Hazrat Fatimah radhiyallahu anha menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Anna Isa bin Maryam asa isyrina wa miyata sana. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam usianya 120 tahun. Kanzul Umal fi Sunanil Aqwal wal Af'al Harful Fa Kitabul Fadail min Kismil Af'al Al-Babu Athani fil Fadaili Sya'iril Anbiya alaihissalam Al-Faslul Awal fi Ba'di Khosa'isil Anbiya Umuman nomor 32.262. Dalil ke-9. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Law kana Musa wa Isa hayyain lama wasi'ahuma illa tiba'i. Jika Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam masih hidup, maka mereka harus mengikuti aku. Abul Fida, Ismail bin Umar bin Kasir, Ad-Dimashqi, Tafsirul Quranul Azim, jilid 3, Riyadh, Darut Thayyibah, 1999 Masehi, atau 1420 Hijriah, halaman 68. Banyak orang telah salah menafsirkan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159 hingga 160.
Menurut mereka, Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak disalib, melainkan telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Yang disalib itu adalah orang lain. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Pendapat mereka itu disandarkan kepada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya sampai mati, melainkan ia telah disamarkan kepada mereka seperti yang telah mati di atas salib. Malahan Allah telah mengangkat derajatnya kepadanya. Perkataan wa ma shalabuhu dalam ayat tersebut tidak berarti bahwa orang-orang Yahudi sama sekali tidak menaruh Nabi Isa alaihissalam di atas salib, melainkan yang sebenarnya ialah mereka, orang-orang Yahudi, tidak menyalibkan Nabi Isa alaihissalam sampai mati. Di dalam kamus bahasa Arab Al-Munjid, kita membaca makna kata solaba atau menyalib, yaitu solabal idhoma istakhroja wadkaha, yakni makna kata solaba itu ialah ia mematahkan tulang-tulang dan mengeluarkan sumsumnya. Louis Ma'luf Al-Yasu'i Munjid fil Lughah wal Adab wal Ulum Beirut Al-Maktabah Al-Kasulikiyah 1556 Masehi halaman 431. Jadi bunyi ayat mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, maksudnya ialah mereka orang-orang Yahudi tidak membunuh dan tidak mematahkan tulang-tulang Nabi Isa alaihissalam hingga beliau mati di atas salib. Adapun maksud perkataan syubbiha lahum bukan berarti bahwa Nabi Isa alaihissalam telah disamarkan atau diserupakan atau diganti dengan orang lain, melainkan beliau telah disamarkan kepada orang-orang Yahudi yang menyalib beliau. Tampak seolah-olah beliau alaihissalam telah mati di atas kayu salib. Adapun tentang perkataan rofa'a sudah dijelaskan pada dalil yang kedua. Banyak orang yang berpendapat bahwa menurut hadis, Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit ke dunia di akhir zaman nanti. Pendapat mereka itu didasarkan kepada keterangan hadis Bukhari yang berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Kaifa antum idza nazala banu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Bagaimana sikap kalian apabila telah turun Ibnu Maryam pada kalangan kalian, sedangkan dia menjadi imam dari antara kalian. Sahihul Bukhari, kitab Hadithul Anbiya, bab Nuzulu Isa bin Maryam, nomor 3265, Sahihul Bukhari, Abu Abdillah Al-Bukhari, Darul Ihya, Mesir, Juz 2, halaman 256, Nuzulu Isa bin Maryam. Pertama-tama, di dalam hadis tersebut tidak terdapat kata langit, atau turun dari langit. Arti kata nazala tidaklah bermakna turun dari langit. Contoh lain penggunaan kata tersebut kita baca dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'anzalnal hadid. Artinya, dan kami telah turunkan besi. Kita tahu bahwa besi tidaklah diturunkan dari langit. Jadi, kata nazala tidaklah berarti turun dari langit. Selanjutnya di dalam hadis tersebut, yang dimaksud dengan kata Isa ibnu Maryam, bukanlah Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam yang dahulu pernah diutus kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam yang pernah diutus kepada kaum Bani Israel itu sudah wafat. Adapun Isa ibnu Maryam yang akan datang itu adalah orang lain, yang sifat-sifatnya menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Nabi Yahya alaihissalam, yang datang menyerupai atau menyandang sifat-sifat Nabi Ilyas alaihissalam. Lihat Injil Matius, pasal 17, ayat 12 hingga 13. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada semua kaum muslimin agar mereka mengerti dan meyakini tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan dengan dalil-dalil tersebut. Sebab keyakinan atau kepercayaan tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam itu mengandung arti sukses dan kehormatan serta kehidupan bagi agama Islam,
dan bagi Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.